Om Swastiastu. Om Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong serta teman-teman sejawat serta anak-anak sekalian yang Ibu sayangi. Untuk hari ini akan Ibu praktekkan tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Untuk itu, sebelum kita beranjak ke materi, Ibu harapkan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan mohon untuk Ketua kelas Sari untuk memimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Sari. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Sari. Oke. Anak-anak semua sudah sarapan kan? Sudah. Sarapan sangat penting sekali untuk kesehatan agar kita tetap kuat, sehat dan bugar, dan jangan lupa olahraga ya. Tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak sudah sarapan ya. Ibu ingin tahu apakah anak-anak sudah konsentrasi atau belum. Nah, kita coba dengan tepuk nyamuk. Bisa tepuk nyamuk? Bisa. Oke, kita praktekkan kompak apa tidak ya. Oke, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk nyamuk. Nah, belum. Tepuk nyamuk. Oke. Nah, kalau Ibu pegang mata. Kalau Ibu sebutkan telinga, anak-anak pegang telinga. Ya, paham? Oke. Paham, Bu. 1, 2, 3. Alis. Telinga. Rambut. Kacamata. Nah ya, Pak. Cuma satu orang yang pakai kacamata ini ya, yang lain enggak usah pegang kacamata kalian karena tidak pakai kacamata ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk materi yang kita fokuskan hari ini adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak-anak, anak-anak bisa baca dalam slide di mana memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, dan seterusnya, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Nah, adapun IPK dan tujuan, ya, yang diharapkan anak-anak bisa pahami setelah anak-anak mempelajari tentang konsep ruang. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan konsep ruang itu apa, kemudian bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, mengidentifikasi syarat-syarat interaksi antar ruang, kemudian memahami karakteristik antar ruang, dan menganalisis pengaruh karakteristik ruang itu dalam kehidupan manusia pada bidang ekonomi. Karena yang kita rasakan sekarang pada masa pandemi adalah yang lebih berperan itu adalah ekonomi, ya. Maka Ibu fokuskan ke sana. Adapun teknik penilaian, ya selama pembelajaran, yang pertama adalah sikap. Nah, sikap Ibu sudah nilai dari mulai awal kalian gabung, kemudian dari berdoa, ya, bagaimana sikapnya, dan pada saat pembelajaran nanti. Kemudian pengetahuan, aspek pengetahuan itu dimulai dari tes tulis dan tes lisan. Tes lisan sendiri itu dalam bentuk tanya jawab ya anak-anak ya. Kemudian kinerja untuk keterampilan. Karena dalam pembelajaran nanti akan ada sesi diskusi bagaimana anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, karena pembagian kelompok Ibu sudah bagikan absen 1 sampai 5 kelompok 1, kemudian 6 sampai 10 itu kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 3. Kita membagi menjadi 3 kelompok besar ya.
Absennya sudah Ibu bagikan di WA. Nah, silahkan anak-anak sudah mengisi di sana untuk daftar hadir. Nah, dilihat dari yang ada pada Google Meet, ini sudah ada yang sudah datang ya. Hampir semuanya sudah datang ya. Nah, ada Putra, ada Wiryanata, ada Dwi, ada Dayu, Duh Pramesti, dan seterusnya ya. Oke, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Ada gambar apa ini, kemudian gambar yang kedua gambar apa ini, yang ada di bayangan kalian, yang ada di pikiran kalian. Ya, ini ruang tertutup, kemudian ini ada ruang terbuka. Ya, tentunya anak-anak akan bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama. Apa sih itu ruang? Nah, oke, Putri H. Silakan Putri. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Oke, sudah bagus sekali ya, sudah dijawab oleh temannya. Ada yang memiliki jawaban yang lain? Saya ingin menjawab. Ada Dayu, silakan Dayu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut saya ruang itu adalah tempat di permukaan bumi di mana digunakan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Terima kasih. Konsep ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar yang di bawah ini. Ya, ini adalah sebagian dari permukaan bumi yang bisa kita lihat sejauh mata memandang. Ada air, ada tanah, ada gedung yang tertutup, ya, merupakan salah satu bagian dari permukaan bumi tempat makhluk hidup tinggal. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Bu. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah seperti yang ada di lagu pertama ya, lagu Tanah Air dan kemudian Puputan Kelungkung. Nah, kita kaitkan dengan karakteristik wilayah, terutama tempat tinggal kita sebagai salah satu kerajaan terbesar di Bali dan pertama di Bali yang merupakan pusatnya kerajaan ya. Di mana pada zaman dulu Bali ini merupakan salah satu tempat yang dituju oleh penjajah karena melihat karakteristik wilayah Bali. Karakteristik wilayah Bali ini dari daerah pesisir sampai daerah daratan merupakan daerah yang memiliki potensi besar. Salah satunya adalah daerah pesisir yang ada di Klungkung, yaitu daerah Kusambe. Daerah Kusambe sendiri merupakan daerah yang berpotensi besar dalam bidang perikanan maupun yang lainnya dan merupakan tempat momen sejarah dahulu yang merupakan tempat perjuangan Puputan Kelungkung karena dulu Kusambe ini adalah salah satu tempat berlabuhnya para penjajah yang menuju ke daerah Bali ya. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari wilayah Kelungkung dari daerah pesisir sampai daerah yang lebih tinggi lagi, nah kita tentunya bisa lihat secara langsung apa saja potensi yang ada. Nah, tentunya ini akan berpengaruh pada interaksi antar ruang. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ada gambar ikan, ada gambar padi. Ya. Berkaitan dengan interaksi antar ruang, ini ada pertanyaan. Bagaimana agar keduanya dapat memenuhi kebutuhan? Coba jawab Dewa. Tut, ya silahkan. Mohon maaf saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana agar keduanya dapat memenuhi kebutuhan dengan cara menerapkan interaksi antar ruang, Bu? Terima kasih. Ya,
dengan menerapkan interaksi antar ruang. Nah, antara daerah A dengan daerah B, di mana daerah daratan pasti tentu ada padi untuk daerah kelungkung. Kemudian daerah pesisir pasti ada ikan, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya dua daerah ini harus saling berinteraksi, ya. Oke. Lalu apa sih itu interaksi? Nah, interaksi antar ruang itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Mahagangga, silakan. Mohon maaf, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu adalah apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala atau kenampakan dan permasalahan baru. Terima kasih. Iya, pintar sekali. 2 jempol untukmu, ya, Mahagangga. Ya, interaksi antar ruang itu merupakan hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih, ya. Pasti kalau namanya hubungan timbal balik dalam interaksi pasti ada lebih, ya. Ada dua subjek, baik itu manusia maupun wilayah, ya, yang saling berinteraksi. Nah, dari kedua wilayah ini tentunya kalau berinteraksi pasti ada karakteristiknya, ya, perbedaan karakteristik. Dengan perbedaan karakteristik itu, ya, makanya terjadi interaksi. Kalau sama kan pasti kemungkinan tipis, ya, terjadi interaksi. Tapi kalau berbeda karakteristiknya pasti akan memunculkan sebuah interaksi antar ruang, antar wilayah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contohnya dalam interaksi antar ruang. Nah, yang kita lihat di sini ini persis sama seperti yang ada di kelungkung, karena kelungkung sendiri memiliki daerah pesisir dan memiliki daerah daratan. Daerah kelungkung, daerah pesisir itu penghasil ikan, kemudian daerah daratan penghasil padi. Nah, karena dua perbedaan karakteristik inilah sehingga memunculkan adanya interaksi antar ruang yang bisa kita lihat sehari-hari karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa dengan makan, pasti tentunya harus terpenuhi, ya. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut, ya. Ini gambar pertama, nanti ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar-gambar yang Ibu sampaikan nanti ini akan bisa menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu kirim lewat WA. Sudah dibaca? Sudah. Oke, ya. Kalau sudah dibaca, silahkan diamati untuk bisa menjawab dari LKPD yang sudah dibagikan lewat WA maupun Google Classroom. Anak-anak bisa perhatikan. Untuk gambar yang pertama, ini akan dibahas oleh kelompok pertama, ya, kelompok 1. Kemudian gambar yang kedua ini akan diselesaikan oleh kelompok 2. Dan gambar yang ketiga itu akan diselesaikan oleh kelompok 3 dalam pembahasan nanti di LKPD, ya. Sambil diperhatikan. Oke. Sambil diperhatikan yang gambar yang pertama, di mana ada surplus garam dan surplus padi, ya. Ini akan memunculkan sebuah interaksi, yaitu dalam bentuk syarat-syarat interaksi. Nah, kira-kira ini syarat yang keberapa? Ada yang bisa jawab? Oke, Dewa, silahkan Dewa. Izin menjawab, Bu. Jadi ini adalah syarat interaksi yang pertama, yaitu saling melengkapi atau yang disebut dengan komplementari. Oke, iya, bagus. Kita lihat yang gambar kedua. Oke, ada yang bisa jawab? Ini syarat yang keberapa? Ya, Putri, silahkan. Gambar tersebut memenuhi syarat kedua, yaitu intervening opportunity atau kesempatan antara. Iya, jelas sekali ya, ini adalah merupakan kesempatan antara.
ketiga. Nah, siapa yang bisa? Oke, Pramesti, silahkan Pramesti. Izin menjawab, Bu. Yang ketiga itu adalah keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Terima kasih. Oke, ya, transferability atau dapat dipindahkan. Nah, dari ketiga gambar ini, cobalah anak-anak untuk identifikasi permasalahan yang kemungkinan akan muncul. Nah, masing-masing kelompok minimal 1 pertanyaan. Coba anak-anak nanti tuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di Google Meet. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, sambil menunggu. Oke, Putra, sudah ada. Ini pertanyaannya. Apa saja yang bisa ditransfer atau dikirimkan sesuai dengan syarat interaksi antar ruang, yaitu transferability? Ya, apa saja sih yang bisa ditransfer? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, anak-anak? Oke, Mahagangga dan Putri. Oke, yang satu Mahagangga dulu. Silakan. Mohon izin, jawabannya yaitu barang, manusia, dan informasi. Sekian, terima kasih. Oke, bagus jawabannya. Coba Putri, mungkin punya jawaban yang lain. Sama, Bu. Sama ya? Oke, sama ya. Berarti pengetahuannya hampir merata ya. Nah, pintar-pintar semuanya. Nah, di mana terkait dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Putra, apa saja yang bisa ditransfer terkait dengan syarat ketiga yaitu transferability. Nah, tadi teman-temanmu jawab yang pertama adalah barang, ya, barang bisa ditransfer, ya, karena perbedaan karakteristik tentunya barang juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentunya bisa dilakukan dalam interaksi antar ruang. Kemudian penduduk atau manusia, ya bisa, karena manusia juga bisa melakukan interaksi antar ruang terkait dengan pencarian pekerjaan, ya, misalnya tinggal di Klungkung, bekerjanya di Denpasar. Nah, pasti akan melakukan interaksi antar ruang, ya. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk informasi. Dalam bentuk informasi ini, misalnya kita menonton televisi. Nah, dari menonton televisi kita bisa mendapatkan informasi, kemudian kita sampaikan ke teman yang lain. Nah, itu adalah interaksi antar ruang dalam bentuk informasi, ya. Nah, ada punya pertanyaan yang lain lagi? Oke. Oh, ini ada Dio. Dio, apa yang akan terjadi jika tidak ada interaksi antar ruang? Apa yang akan terjadi? Nah, anak-anak ada yang bisa jawab? Silahkan. Oke, Putra. Silakan, Putra. Silakan, Putra. Ya, Putra sudah angkat tangan. Silakan. Dihidupkan speakernya, Nak. Atau yang lain? Apa yang akan terjadi jika tidak ada interaksi antar ruang? Apa yang akan terjadi, anak-anak? Ya, Putra, silahkan. Saya, Bu, saya izin menjawab. Oke, Devani, silahkan Devani. Jika tidak ada interaksi antar ruang, maka kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Iya, betul sekali ya, Devani ya. Nah, kalau tidak terjadi interaksi antar ruang, tentunya kebutuhan hidup ini tidak akan bisa terpenuhi atau tidak tercapai ya. Kalau sudah tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi kelaparan ya. Nah, dan begitu seterusnya ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silahkan. Ada lagi? Cukup 2 pertanyaan? Oke, kalau begitu silahkan kita lanjutkan terkait dengan, nah ini ada temanmu yang chat lagi 1. Nah, mengapa terjadi interaksi antar ruang? Siapa yang bisa? Mengapa ya, Devani lagi, silakan Devani.
karena adanya perbedaan karakteristik wilayah. Betul ya, karena terjadinya perbedaan karakteristik wilayah. Ada yang punya jawaban yang lain selain Devani? Tidak ada? Dayu? Punya jawaban lain? Sama ya? Sama, Oke, Bu. Putra punya jawaban lain, silakan. Silakan. Supaya konsumen mampu memenuhi kebutuhannya yang tak bisa dia dapatkan di daerah yang dia tinggali. Oke, iya. Jawabannya bagus sekali ya. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di daerahnya sendiri. Ya, betul sekali. Mengapa terjadi interaksi? Ya karena di daerah sendiri tidak ada sehingga melakukan interaksi ke daerah lain. Ya, yang mempunyai surplus barang yang diperlukan ya. Oke. Nah, terkait dengan LKPD ya, kita mulai diskusi nih. Diskusi tentang LKPD yang sudah dikirimkan lewat WA. Sudah diperhatikan anak-anak? Nah, silahkan diperhatikan LKPD-nya, diskusikan dengan teman karena Ibu sudah bagi kelompoknya dalam 3 kelompok besar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di mana ada kelompok 1, itu ada Sari, ada Gana, ada Chandra, ada Lestari, ada Dayu. Kemudian kelompok 2, ada Surya, ada Rara, ada Devani. Kemudian ada kelompok 3, di sana ada Dio, ada Ari, ada Mahagangga, ada Dewetut. Nah, itu yang kelompok 3. Silahkan diperhatikan LKPD-nya. Dari kelompok 1, apakah ada yang kurang dipahami? Silahkan ditanyakan. Kelompok 1, ada Sari. Sari atau yang lain? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Mungkin tidak, Bu. Tidak. Oke, sudah jelas ya? Ya. Ya. Oke, kelompok 2. Di sana ada Surya. Surya Putra. Oke, Surya Putra. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Di sana kan di tabelnya ditanyakan keadaan perairannya. Iya. Itu maksudnya apa ya? Anak-anak bisa melihat dari gambar yang sesuai dengan pembagiannya. Ya, di sana bagaimana keadaan airnya, bagus atau tidak? Ya. Kemudian bagaimana mata pencariannya terkait dengan gambar yang diamati. Itu terkait dengan karakteristik wilayah. Silahkan dijawab dalam kolom tabel yang sudah disediakan. Bisa dipahami, Putra? Oke. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 ada Dio, ada Dewetut. Nah, Dewetut. Izin bertanya, Bu. Oke, Itu yang silakan. di tabelnya itu kan ada kondisi sarana dan prasarana. Itu maksudnya apa ya, Bu? Sarana prasarana. Nah, Dewetut untuk kelompok 3, Dewetut lihatnya sesuai dengan gambar sarananya bagaimana. Sesuai dengan penglihatan Dewetut. Apakah memadai, apa kurang memadai, atau bagaimana? Silahkan dijelaskan dalam kolomnya. Bisa dipahami, Dewetut? Bisa, Bu. Oke, dilanjutkan ya. Lanjutkan untuk diskusinya. Diselesaikan dengan temannya satu kelompok, nanti satu kelompok presentasi. Silahkan diskusikan dengan temannya siapa yang mau presentasi untuk masing-masing kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 atau yang lainnya atau kelompok 3 ya. Siap, jangan lain-lain, konsentrasi untuk mengerjakan soal LKPD-nya. Chandra jangan chat terus dong, ya, kelihatan dari sini HP-nya. Ya, dikerjakan LKPD-nya. Kalau kurang dipahami bisa ditanyakan.
Sudah semuanya sudah selesai? Kelompok satu? Sudah, Bu. Sudah, Devani sudah. Kemudian kelompok berapa ya? Kelompok satu sudah selesai? Sudah. Sudah, Putri. Kelompok 3? Kelompok 3 ada Dewetut, ada Rumah Gangga, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Kalau sudah semua, mari kita presentasikan mulai dari kelompok mana yang mau lebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3. Kasih kesempatan dulu. Siapa mau duluan? Siapa yang berani duluan untuk tunjuk presentasi dari LKTD-nya masing-masing? Kalau boleh saya ingin duluan, Bu. Oke, silahkan. Putri, kelompok Putri. Silakan Putri untuk presentasi kelompok yang pertama ya, Putri ya? Ya. Oke, silakan Putri. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya mengenal diri. Nama saya Chandra dari kelompok A. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok A. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya. Pada gambar di atas, terlihat gambar penghasil padi dan garam. Berdasarkan pengamatan kami, gambar 1 adalah gambar yang menunjukkan bentuk interaksi antar ruang yang saling melengkapi karena di sana terdapat dua wilayah yang memiliki perbedaan komoditas atau kelebihan produksi yang dihasilkannya. Sementara, kedua wilayah tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Karena kondisi tersebut, maka terjadilah kondisi saling melengkapi atau yang biasa disebut dengan complementarity. Pada gambar di atas, terlihat bahwa bentuk muka buminya datar karena ada di dataran rendah. Keadaan perairannya juga bagus, tidak ada masalah. Dan berdasarkan kedua gambar di atas, dapat kita lihat bahwa daerah penghasil padi terletak di dataran rendah dengan mayoritas masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani sawah. Sedangkan daerah penghasil garam yang terletak di pesisir pantai dengan mayoritas penduduknya yang bermata pencarian sebagai petani garam. Secara garis besar, kondisi sarana dan prasarana di daerah dataran rendah dan pesisir pantai bisa dikatakan dalam kondisi yang baik. Tidak ada hambatan yang menghambat terjadinya interaksi antar ruang. Oleh karena itu, daerah penghasil padi dan daerah penghasil garam dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Karakteristik wilayah pada gambar adalah memenuhi syarat saling melengkapi atau regional complementarity antara daerah pesisir penghasil garam dan daerah daratan penghasil padi. Contoh interaksi keruangan yang pernah saya lihat adalah daerah Kintamani penghasil jeruk, sedangkan Karangasem penghasil salak. Maka akan terjadi interaksi keruangan saling melengkapi dalam pemenuhan permintaan buah salak dan jeruk. Dengan adanya ruang terhadap kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, maka akan terjadi keseimbangan. Tidak akan ada kelangkaan satu produk tertentu atau kelebihan produk tertentu. Pengaruh karakteristik ruang terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, bertambahnya lapangan kerja. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah jelas sekali ya dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok yang lain menanggapi, dipersilakan. Atau bisa menanggapi, bisa bertanya boleh ya, silahkan. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kelompok berapa? 2 atau 3 yang mau duluan? Kelompok 2 atau 3? Oke, kita urut saja ya. Kelompok 2, di sana ada Devani. Devani dengan kawan-kawan, silahkan. Bella, izin saya yang akan melakukan presentasi. Silakan Putra yang mewakili kelompok 2. Jadi saya di gambar kedua itu dijelaskan terjadinya interaksi antar ruang berupa kesempatan antara atau intervening opportunity. Di dalam tabel tersebut ditanyakan
bentuk muka bumi, keadaan perairan, mata pencarian penduduk, dan kondisi sarana dan prasarana. Jadi bentuk muka bumi di daerah yang pertama atau daerah A itu dataran rendah atau pesisir. Lalu di daerah B itu dataran tinggi, begitu juga di daerah C. Lalu keadaan perairannya di daerah A, lautan berombak karena terjadinya air laut pasang karena sedang dalam pagi hari dan mampu menghambat kecepatan transfer. Daerah B dan daerah C tidak ada perairan. Lalu lanjut di mata pencahayaan penduduk. Daerah A, mata pencahayanya biasanya itu nelayan atau pencari ikan. Daerah B, petani sayuran. Daerah C, juga petani sayuran. Lalu dilanjutkan kondisi sarana prasarana. Daerah A yaitu sarananya kapal laut atau sampan. Prasarananya yaitu lautan. Daerah B, sarananya adalah mobil, motor, sepeda. Prasarananya adalah jalan raya, jalan beraspal, dan jalan tol. Daerah C sama juga, yaitu sarananya mobil, motor, sepeda, dan prasarananya yaitu jalan raya, jalan beraspal, atau jalan tol. Lalu dilanjutkan, jelaskan karakteristik wilayah pada gambar. Daerah A yaitu daerah panas, di bawah 600 meter. Daerah B yaitu daerah sejuk, di atas 1.500 meter. Dan daerah B juga sama. Berikan contoh interaksi keruangan yang pernah kamu lihat. Contohnya yaitu daerah A, kelungkung, surplus lauk pauk sayuran, minus alat elektronik. Daerah B, Denpasar, surplus alat elektronik, minus lauk pauk dan sayuran. Dan juga daerah C, Gianyar, surplus alat elektronik, minus lauk pauk dan sayuran. Di mana awalnya terjadi interaksi antar ruang antar kelungkung dan Denpasar. Namun tiba-tiba ada Gianyar yang surplus elektronik yang membuat banyak pedagang yang melakukan interaksi antar ruang dengan antar kelungkung dengan Gianyar karena jarak dan keuntungannya lebih besar. Lalu deskripsikan pengaruh karakteristik ruang terhadap kehidupan manusia dalam perekonomian. Bagi produsen mampu memproduksikan suatu barang dengan memanfaatkan faktor produksi yang dapat dari interaksi antar sosial. Lalu bagi konsumen mampu memenuhi kebutuhannya. Sekian, terima kasih. Iya, bagus sekali Putra. Tepuk tangan juga untuk Putra dan kelompoknya. Ya, contoh yang diberikan oleh Putra sangat mengagumkan ya. Yang bisa kita lihat itu adalah kesempatan antara. Putra memberikan contoh kelungkung sebagai penghasil ikan, kemudian daerah Denpasar atau Badung, kemudian daerah Gianyar, di mana keduanya memiliki potensi yang sama, ya. Kemudian di mana awalnya kelungkung berinteraksi dengan Badung atau dengan Denpasar, kemudian memunculkan ada daerah baru yaitu daerah Gianyar yang memiliki potensi yang sama karena jarak Gianyar dengan kelungkung yang hampir berdekatan pasti memberikan kesempatan interaksi antar ruang pasti terjadi antara kelungkung dan Gianyar. Ya, bagus sekali Putra. Selanjutnya kelompok 3. Di sana ada Mahagangga, Dewotut, ya silahkan dengan kawan-kawan siapa yang mau presentasi? Izin Bu, saya yang presentasi untuk Dewotut yang mau presentasi. Ya, silahkan Dewotut. Oke, Dewotut silahkan. Jadi dilihat pada gambar ketiga atau kelompok 3 itu terlihat interaksi yang terjadi mencakup pada salah satu syarat-syarat interaksi antar ruang, yaitu keadaan yang dapat dipindahkan atau transferability. Terlihat pada gambar ada satu perahu yang sedang mengangkut para pengunjung yang datang. Baik, lanjut kepada tabel. Bentuk muka bumi yang terjadi pada gambar yaitu berada pada pesisir pantai. Yang kedua, keadaan perairannya itu sedikit berombak dan sedikit besar ya gelombangnya. Baik pada kabel yang ketiga yaitu mata pencarian penduduk.
Nah, terlihat pada gambar mata pencaharian penduduk itu yaitu jasa antar pengunjung dari daerah satu ke daerah lainnya. Pada tabel keempat yaitu kondisi sarana dan prasarana. Ya, pada gambar kondisi sarana dan prasarana itu cukup baik. Lanjut, jelaskan karakteristik wilayah pada gambar. Karakteristik wilayahnya terletak di daerah panas atau pesisir pantai yang diikuti dengan gelombang air atau ombak. Yang kelima, yaitu berikan contoh interaksi ke ruangan yang pernah kamu lihat. Baik, interaksi ke ruangan yang pernah saya lihat yang pertama contohnya yaitu berbagi informasi melalui aplikasi WhatsApp. Yang kedua yaitu perpindahan penduduk dari Jawa ke Bali dengan tujuan pekerjaan menggunakan pesawat. Kemudahannya cepat, namun hambatannya banyak syarat yang diperlukan agar bisa ke Pulau Bali. Baik, yang keenam yaitu setelah mengetahui karakteristik wilayah, deskripsikan pengaruh karakteristik ruang terhadap kehidupan manusia dalam bidang ekonomi. Nah, pengaruh karakteristik ruang terhadap kehidupan manusia dalam bidang ekonomi yaitu menambah pendapatan baik di bidang produsen maupun di distributor. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, Dewetut sudah menjelaskan secara panjang lebar ya terkait dengan LKPD untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 biar tetap semangat. Ya, tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Ya, tadi Dewetut memberikan contoh terkait dengan interaksi antar ruang dalam bentuk manusia atau penduduk, di mana manusia yang ingin berinteraksi ke daerah Bali, yaitu dari Jawa ke Bali, itu memerlukan biaya dalam transferability-nya. Karena terkait dengan situasi sekarang, COVID, apalagi hari ini sudah mulai diterapkannya PPKM darurat untuk COVID-nya. Nah, tentunya itu perlu biaya yang cukup besar dalam transfer dalam bentuk penduduk ya. Kemudian terkait dengan transfer informasi ya, interaksi antar keuangan dalam bentuk informasi karena sudah terjadi sudah diterapkan PPKM terutama daerah Jawa dan Bali yang masuk pada zona merah dan oranye. Nah, ini akan memunculkan transfer informasi. Kita bisa lakukan transfer informasinya dalam bentuk WA ataupun dalam bentuk Google Meet atau bisa juga dilakukan dengan Google Classroom untuk dalam pembelajaran, kemudian bisa juga dengan Twitter atau yang lainnya yang ada aplikasinya ya. Oke, sudah disebutkan oleh Dewetut tadi dan kawan-kawan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, oke, terkait dengan konsep ruang dan interaksi antar ruang ya. Oke, Ibu ingin tanya dulu anak-anak terkait dengan interaksi antar ruang. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini terkait dengan konsep ruang dan interaksi antar ruang? Saya, Bu. Oke, Devani, silahkan Devani. Silahkan satu saja bisa disebutkan kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang sudah kita pelajari. Silakan Devani. Ya, saya izin untuk jawab. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat menambah wawasan tentang karakteristik wilayah Bali, khususnya Kelungkung, dan memberdayakan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tetap ajak Bali untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Oke, itu hikmahnya ya Devani ya. Oke, yang lain terkait dengan kesimpulan yang bisa kita tarik terkait dengan materi hari ini. Materinya ya, bukan hikmahnya. Nanti hikmahnya belakangan dulu. Terkait dengan simpulan untuk materi yang bisa ditarik hari ini terkait dengan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Apa yang bisa disimpulkan? Satu saja. Interaksi antar ruang itu apa? Siapa yang bisa jelaskan? Ayo. Ya, Putra. Silahkan, Putra. Jadi kesimpulan yang telah kita dapatkan hari ini, tanpa adanya interaksi antar ruang,
manusia tak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Karena pada dasarnya interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antar satu daerah dan daerah lainnya dengan karakteristik wilayah yang berbeda. Oke, ya, jawabannya sangat baik sekali ya untuk Putra. Oke, itu adalah salah satu simpulan yang ditarik oleh Putra. Adakah yang lain anak-anak? Sama ya, yang dengan jawabannya Putra ya. Ada yang memiliki jawaban lain? Yang lain? Oke, kita simpulkan ya, di mana interaksi antar ruang itu merupakan hubungan timbal balik ya antara dua wilayah atau lebih yang menyebabkan perbedaan karakteristik dan menimbulkan gejala-gejala dan kenampakan permasalahan baru. Kemudian interaksi antar ruang ya, itu bisa terjadi karena perbedaan karakteristik antar wilayah itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Putra. Kemudian hambatan dalam interaksi antar ruang bisa saja terjadi karena cuaca ya, terutama daerah pesisir atau daerah kepulauan, yaitu terjadinya ombak besar, kemudian terjadinya jalan rusak, terjadinya PPKM seperti saat ini. Itulah yang akan menjadi hambatan dalam berinteraksi antar ruang. Kemudian dampak yang kita rasakan terutama dalam bidang aspek ekonomi. Nah, ya kita bisa rasakan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat kalau berjalan dengan lancar. Kemudian mempercepat akses pemenuhan kebutuhan hidup ya. Nah, selanjutnya adalah jika tidak terjadi interaksi antar ruang, maka perekonomian kita pun akan semakin merosot ya, seperti saat ini masa pandemi. Sudah semua merasakan banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Ya, itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, itu pun simpulan untuk hari ini. Nah, terkait dengan hikmah yang sudah disampaikan oleh Devani tadi betul ya, menambah wawasan agar anak-anak bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari wilayah, terutama tempat kita tinggal yaitu Klungkung. Ya, karena kita tinggal di Klungkung harus mengetahui karakteristiknya seperti apa. Selanjutnya sebagai generasi muda bisa memberdayakan potensi yang ada ya, agar generasi yang akan datang bisa menikmati apa yang ada di daerah Kelungkung. Nah, itulah hikmah yang tadi sudah disampaikan oleh Devani ya, hampir sama ya. Oke, untuk instrumen penilaian anak-anak, anak-anak bisa lihat di Google Form ya, Google Form yang Ibu kirimkan lewat Classroom. Anak-anak bisa jawab dalam waktu 5 menit karena soalnya tidak terlalu banyak ya. Tapi mencerminkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang dapat 100 banyak sekali ya, 80 yang paling banyak ini. Ya. Ini menunjukkan anak-anak sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak, Nak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau gugup atau tegang atau bagaimana? Nah, biar bisa menjadi introspeksi Ibu dalam pembelajaran berikutnya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tegang? Menyenangkan, tidak tegang. Oke, Birya, ada yang disampaikan? Tegang dan menyenangkan, Bu. Tegang dan menyenangkan. Dayu, ya agak sedikit tegang ya Dayu ya. Ya. Oh, tidak apa-apa Dayu. Ini yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan berikutnya itu adalah materi tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Silahkan anak-anak pelajari materi itu. Nanti Ibu sampaikan materinya, Ibu kirim lewat WA maupun Google Classroom ya. Sampai di sini dulu anak-anak, kita akhiri dulu dengan doa. Mana ketua kelas? Sari, silahkan Sari pimpin berdoanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Oke, terima kasih ya Sari sudah memimpin teman-temannya berdoa. Tetap semangat, tetap bugar ya. Tetap jaga kesehatan. Salam sama orang tua. Terima kasih jumpa. Selamat pagi. Pagi.